Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita sungguh bersyukur pada hari ini dan berbahagia karena pada hari ini kita berkumpul bersama, beribadah bersama untuk menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Sebelum kita memulainya, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, puji-Hu. Menyelamatkanku, puji-Mu berkatiku, puji-Mu menyertaiku, puji-Mu menguatkanku, puji-Mu saat yang indah, puji-Mu saat susah, puji-Mu tebus remana, puji-Mu puji-Mu karena puji-Mu setiap waktu, puji-Mu lalui hujan, puji-Mu yang setia, puji-Mu susah dan senang, puji-Mu beri hiburan, puji-Mu karena anugerah-Mu, puji-Mu kan kasih-Mu, puji-Mu ribuan mawar meski mawar berduri, puji-Mu untuk segala berkat, puji-Mu senantiasa, puji-Mu senang dan susah, puji-Mu beri sentosa, puji-Mu beri pengharapan, puji-Mu selamanya. Landasan ibadah kita diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian, jangan engkau lalu. Yesus juru selamatku, penanyangku, janganlah menghantui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu. Terus ku pandang padamu, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Angkatlah beras utama, 'Ku, 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 'Ku,
Sebelum kita lebih jauh beribadah, mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, perbuatan-perbuatan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kami. Ubahlah Tuhan Yesus, hidup kami menjadi baru agar seturut kehendak-Mu. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam Roma ayat 5, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencari kamu. Mari dengan bersikap tegap, bersama-sama orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk berdoa kepada-Mu, Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa bagi kita semua, jemaat-jemaat kita, agar tetap konsisten dan taat, setia di dalam berdoa, baik itu berdoa di rumah, baik itu berdoa dimanapun, baik itu waktu dogma, di dalam membaca Alkitab, berdoa waktu ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, semangat, kekuatan kepada kita masing-masing di masa-masa pandemi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu membimbing kami semua. Kita juga akan berdoa untuk pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana-rencana pemerintah yang telah dilakukan.
berbagai kebijaksanaan. Semoga Tuhan memberikan kelancaran apapun yang dibutuhkan dan semuanya bisa berhasil. Kita juga berdoa untuk wilayah Jawa Timur yang berdasarkan info BMKG bahwa pantai selatan akan berpotensi tsunami. Kiranya kita minta belas kasih Tuhan dan mohon dijauhkan dari bencana alam. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Erni Lui. Kami persilahkan Ibu Erni. Baik, terima kasih kepada Bu Ami yang telah melayani. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat beribadah di hari Sabat kudus milik Tuhan ini. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama 7 hari yang Tuhan berikan kepada kita, 1 hari adalah untuk kita boleh beribadah. Nah, saya akan share screen dulu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini ya Tuhan, kami ini mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, pemeliharaan serta perlindungan, semuanya karena Tuhan adalah setia kepada kami. Tuhan, kami bersyukur, sebab semenjak kami boleh mengenal Engkau, semenjak kami hidup bersama-sama dengan Engkau, Tuhan terus menuntun kami untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan hidup di dalamnya. Kami bersyukur 2 kali kami boleh mengadakan akan ibadah secara live melalui Zoom ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKT 3 PPA Raya ini Tuhan. Peliharalah mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menumbuhkan karakter, kerohanian, kedewasaan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya hanya Tuhan saja yang akan melindungi dan memelihara mereka untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk saluran internet dimanapun saat ini seluruh umat Tuhan melakukan ibadah secara live. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga terus mengingatkan akan anak-anak Tuhan yang masih di tengah-tengah kesibukan, yang masih melakukan banyak aktivitas untuk kembali mengingat dan menguduskan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami Tuhan akan sakit penyakit, yang mungkin mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah secara live. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Kami percaya Allah selalu berkarya melebihi daripada apa yang dapat kami pikirkan. Saat ini kami bersyukur, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Allah yang terus menuntun kami, supaya kami yang lemah ini Tuhan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya tahu bagian nats firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Kira-kira Bapak dan Ibu tahu, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 itu berbunyi apa? Sesuai dengan tema yang saya berikan. Ada yang tahu? Kira-kira bunyinya bagaimana? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya tidak menyantumkan, tapi semuanya mungkin bisa tahu. Atau ada yang tahu bagian ini? Mungkin bisa menjawab kalau ada yang tahu. Tetaplah berdoa. Iya, betul ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 adalah mengatakan tetaplah berdoa. Ya, satu perintah yang sangat singkat,
satu perintah yang sangat jelas ya, satu perintah firman Tuhan yang sangat mudah dimengerti, tetapi juga banyak di antara anak-anak Tuhan yang dengan tekun menjaga ini. Saya melihat dan saya juga mendengar masih banyak orang-orang, pendahulu-pendahulu kita yang terus menjaga bagaimana kehidupan doa pagi itu dijaga. Bagaimana kehidupan doa itu boleh terus berada di dalam pelayanan. Bahkan kita mengingat bahwa pelayanan pertama kali GKT 3 PPA Raya di dalam masa pandemi adalah pelayanan doa yang terus coba kita jaga. Karena itu, perintah ini tetaplah berdoa, merupakan perintah yang sangat jelas, sederhana, mudah dimengerti, dan mari kita laksanakan. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang memberikan pertanyaan begini. Dikatakan, Bu Erni, kalau Tuhan itu maha tahu, kan disebut Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Mengapa kita masih perlu berdoa? Nah, bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelumnya, sebelum kita minta? Kan Tuhan maha tahu. Mengapa kita masih perlu berdoa untuk meminta? Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, nah ini pertanyaannya ya. Dikatakan, kan Tuhan itu maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa kita masih perlu untuk berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu akan semua kebutuhan yang kita butuhkan? Kenapa kita masih perlu berdoa? Nah, apakah ada yang bisa membantu saya untuk memberikan jawaban ini? Mungkin ada yang tahu? Kalau Tuhan maha tahu, kenapa kita masih tetap perlu berdoa? Bukankah Dia sudah tahu segala kebutuhan kita? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ayo, silakan di-unmute yang mau jawab. Karena kita nggak berdoa, Tuhan tidak tahu permintaan kita. Oke, karena kalau kita tidak berdoa, Tuhan tidak tahu keperluan kita. Oke, padahal Tuhan kan maha tahu katanya, berarti Tuhan nggak maha tahu dong. Ada yang lain? Ya, mungkin ada begitu ya, mungkin karepe opo iki ya. Ada yang lain mungkin? Bu, Ya. meskipun Tuhan tahu, kita tetap menjaga komunikasi sama Tuhan. Ya, kita menjaga komunikasi sama Tuhan. Ya, ya. Justru sebenarnya pertanyaan ini yang salah ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya adalah harusnya kita bertanya beginian. Karena Tuhan itu maha tahu, Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Ya, seharusnya kita ini bertanya, berdoa kepada Tuhan, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Oto itu benar, ya. Saudara, di dalam doa itu Bapak dan Ibu, permohonan itu bukan inti daripada doa itu. Tetapi berdoa yang paling penting intinya adalah komunikasi, omong-omong, bergaul dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali, bukan mengajukan semua daftar pengajuan permohonan kita. Tetapi yang paling penting, setiap hari kita bertemu dengan Tuhan, itu bergaul dengan Tuhan. Kan itu Tuhan di dalam Mazmur kan dikatakan, bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang bergaul karib dengannya. Dekat gitu loh. Ada chemistry gitu loh. Jadi setiap hari kita bicara kepada Tuhan. Sekali lagi, permohonan itu bukan inti, bukan hal yang sangat penting di dalam doa. Tetapi kita ngomong-ngomong sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita semakin berubah. Karena sebenarnya berdoa itu adalah berubah. Saya pernah berkunjung ke satu rumah gitu ya. Karena mamanya nggak ada, anak ini sendirian, ya. Dia masih kelas 1, ya. Saya tanyai dia, kegiatannya apa aja ini? Dia ngomong ya nonton, main, terus sepedaan, terus malam belajar, gini-gini. Wah, ngobrol-ngobrol. Saya tanya terusan, loh, kalau pagi bangunnya jam berapa? Berarti siang ya? Enggak, jam 5. Loh, ngapain kok bangun pagi-pagi? Dia bilang gitu. Berdoa. Oh ya? Saya kaget ya. Berdoa?
Sama siapa? Mama itu. Pagi gitu jam 5 berdoa. Dia bilang, aku melok berdoa. Tapi nggak kuat aku. Sebentar terus tidur lagi katanya. Nah anak ini ya, ini saya betul-betul saya ngobrol dengan dia. Anak ini dia melihat jam 5 pagi mamanya doa. Makanya dia bangun berdoa tapi gak kuat tidur lagi. Dia selalu bangun jam 5. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengubah kita melalui sarana persekutuan dengannya. Salah satunya adalah doa. Doa itu adalah berubah. Sebab katakan oleh Foster mengatakan berdoa adalah berubah. Doa merupakan salah satu sarana Tuhan untuk mengubah. Mengapa? Sebab semakin dekat kita menghampiri Tuhan, maka kita semakin merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi di dalam dogma kemarin saya mengatakan, kita menjadi orang Kristen, tujuan Tuhan memanggil kita tetap berada di dalam dunia ini adalah supaya kita diproses dibentuk serupa dengan gambar Khaliknya, yaitu serupa dengan Kristus. Salah satu sarana yang dipakai oleh Tuhan adalah semakin dekat, semakin kita sering bergaul dengan Tuhan, semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kerinduan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan lakukan selama kita di dunia ini, akan semakin kuat. Karena itu doa adalah berubah. Kalau kita mau lebih bertumbuh, mau lebih dewasa di dalam kerohanian, mau lebih sabar, mau lebih mengerti apa arti kerendahan hati, berpasrah, yang harus kita lakukan salah satunya adalah selalu sering menghadap kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mengubah kita melalui sarana persekutuan dengannya. Sejauh mana kita terus menjaga kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita merupakan salah satu daripada ketajaman kerohani yang perlu kita asah. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemarin Pak Eli sudah menyampaikan akan dasar penjelasan tentang berdoa. Tutup pintu, lalu masuk kamar dan berdoalah. Nah, sekarang prakteknya kadang-kadang masih bagaimana sih sebenarnya itu berdoa? Ya, berdoa itu bagaimana? Doa yang benar itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernah enggak Bapak dan Ibu, misalkan ada orang mau datang ke rumah, langsung ngomongnya sebentar begini. Saya cuma sebentar, gitu ya. Saya cuma sebentar, cuma mau nganterkan ini. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu mendengar seseorang yang mau bertamu, ya, kemudian atau bertemu dengan Anda, mengatakan demikian, saya cuma sebentar, ya, saya cuma mau nganterkan ini. Kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu? Nggak dengar ngomong apa itu, ya toh? Kira-kira kalau ada orang ngomong, saya cuma mau sebentar. Saya cuma sebentar, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu? Apa kira-kira? Kalau ada orang ngomong, saya cuma mau sebentar. Saya cuma sebentar saja. Ngomong kepada Anda, bertamu ngomong demikian, kira-kira pandangan Anda bagaimana ini? Orangnya ini. Orangnya terburu-buru, satu ya toh. Satu, yang kedua tidak mau terlalu banyak komunikasi ya toh. Yang ketiga mungkin jadwalnya ini padat sehingga kita harus terburu-buru ya. Saudara, kita tidak mengatakan itu sikap salah atau tidak. Setiap orang punya alasan, mungkin karena benar-benar terdesak, mungkin karena benar-benar terburu, karena waktunya sangat mepet sekali, is okay. Tetapi ketika kita berdoa, kita tidak bisa demikian dengan Tuhan. Kita tidak bisa datang dengan Tuhan lalu dengan sederetan permohonan Tuhan, aku datang, aku berdoa ingin menyampaikan ini, anakku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini pergumulan ini semua, ini jemaatku lagi begini-begini. Ini loh Tuhan ya semua permohonan saya, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Kita tidak bisa demikian, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Oswald mengatakan, yaitu bahwa kita tidak dapat bergegas menghampiri hadirat Tuhan dengan sikap angkuh, menghujani dengan permintaan-permintaan kita. Namun melupakan kepada siapa kita memintanya. Kadang-kadang kita lupa loh. Pada saat kita berdoa, kita ini menghadap siapa sih? Kita ini ngomong kepada siapa? Pada saat kita berdoa, kita ini sedang menghadap Allah yang agung, Allah yang penuh kasih, Allah yang dekat, Allah yang mengetahui segala isi hati kita, kebutuhan kita. Karena itu setiap kali kita berdoa, pastikan bahwa kita menghormati Tuhan. Hanya setelah kita mengagungkan dan meninggikan Dia, maka permohonan kita mendapat tempat yang tepat. Yang artinya pada saat kita berdoa, jangan tergesa-gesa. Jangan, Tuhan aku cuma sebentar loh Tuhan ya. Ini loh Tuhan, ini kebutuhanku gini. Selesai ya Tuhan, soalnya aku ini nanti belum ke pasar. Aku belum jemur cucian, nanti aku harus ketemu ini, harus ngirim barang ini, gini-gini ya. Sometimes kadang kita mempunyai pemikiran seperti itu. Tidak mempunyai waktu yang khusus, benar-benar itu berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengalaman saya, berbincang-bincang, bertemu dengan orang, semakin paling enggak agak lama sedikit dari biasanya. Justru saat itulah kedekatan itu mulai semakin terbuka. Menceritakan tentang pergumulan, menceritakan tentang kesulitan hidup, menceritakan tentang sukacita. Bukan sekedar basa-basi, apakah kamu baik-baik saja, sehat, oh ya keluargamu. Tetapi ketika kita ada waktu lebih lama sedikit dari biasanya berkomunikasi dengan orang itu, disitulah kita akan semakin dekat. Demikian juga dengan di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat terburu-buru untuk selalu segera menyampaikan semua permohonan. Nah, saya pernah menyampaikan ini, saya mengharapkan Anda mendengarkan, masih mengingat bagian ini, ya. Saya mengharapkan Anda masih mengingat bagian ini. Apa saja sih di dalam doa itu? Selain kita, kalau kita tidak mengajukan permohonan itu apa? Ya, ini 5 ini, jempol. Kalau jempol ini kan selalu untuk yang bagus, yang semuanya. Kalau Anda melihat di dalam pembagian doa, pokok doa setiap malam itu selalu dikirimi lagu-lagu. Ya, kemarin ada yang kalau yang punyanya Bu Erni ini susah dibuka bisa tapi nutupi. Nah, itu masukan berarti dia menyanyi benar-benar. Jadi kenapa kita menyanyi dulu? Tidak langsung berdoa naikkan syafaat, tapi kita memuji dulu. Menyanyi. Saya beberapa waktu di dalam rumah yang lama, bukan pastor yang baru ini, kalau semuanya sudah selesai, anak sekolah semuanya, saya ambil gitar, nyanyi untuk Tuhan. Sebelum saya menaikkan pokok doa, saya ngambil gitar nyanyi. Yuk kita menyanyi. Wah, saya enggak suka nyanyi. Ya puter lagu rohani lah. Untuk benar-benar kita ini deket gitu loh sama Tuhan. Bahwa kita datang bukan cuma minta saja, tapi benar-benar mau menyembah, memuji Tuhan. Lalu, jangan lupa. Ya, biasa kalau nunjuk begini kan, itu ya. Ini ingat, janganlah terburu-buru untuk selalu, ini loh Tuhan pokok benar. Tapi kita mohon ampun akan kesalahan dan dosa kita. Mau enggak mau. Entah kayak itu dosa yang kita akui terhadap sesama kita atau tidak. Atau dosa yang mungkin kita sendiri enggak tahu itu dosa supaya Tuhan mengungkapkan. Ya, pengakuan dosa. Lalu syukur kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, banyak sekali. Ya. Baru setelah ini kita memasuki ya ini permohonan doa syafaat, permohonan pribadi. Menaikkan semuanya ini. Jadi ingat setiap kali, ya bukan berarti loh kalau gitu setiap doa. Kalau misalkan doa makan ya tidak, misalnya masuk doa makan mau ini kelaparan nanti ya. Tetapi sekali lagi satu waktu yang khusus di mana betul-betul Anda mau berkomunikasi di hadapan Tuhan dari 24 jam. Masa tidak ada? Karena itu gereja memberikan kepada Anda tuntunan melalui doa malam yang dibagikan dengan harapan bahwa setidaknya Anda melatih
bahwa bukan sekedar menyampaikan permohonan-permohonan saja, tetapi ini loh, unsur-unsur doa ini kita berikan. Pujian, kita ada ayat hafalan, kita mengucap syukur, biasanya pengakuan dosa boleh Anda lakukan. Itulah pokok doa malam yang kita bagikan, yang gereja bagikan. Karena itu kenapa baik saya dengan saudara-saudari Yola membagikan, itu lagu-lagunya, ada apanya, agar kita belajar bukan hanya mengajukan permohonan-permohonan, tapi mulai belajar unsur-unsur doa ini. Nah sekarang yang kedua yang menjadi pertanyaan sekarang, doanya apa ya? Doa syafaat ini doa apa sih? Ya toh? Apa saja? Apakah kelima-limanya itu semuanya? Dan sebagainya. Kalau doa pribadi bagaimana kalau ada pergumulan? Siapa saja? Kadang-kadang kita habis pokok doa. Ya, tetapi gereja membantu ada beberapa pokok doa. Tapi kalau ada pokok ini misalnya permohonan syafaat dan pribadi ini bagaimana sih? Saya sering kali kalau misalnya dimintai pokok doa ya misalkan ya, baik itu orang-orang yang jauh, orang-orang dekat, jemaah, saya selalu mengatakan saya akan doakan malam ini. Ya, saya akan doakan malam ini. Yang artinya sebelum saya menutup hari itu, saya pasti mendoakan. Tetapi di pagi hari saya pun juga punya jadwal doa-doa. Ya, jadi misal ada orang yang pernah tanya ya, Bu Gem, saya didoakan kah? Saya bilang enggak. Saya kalau yang enggak ya enggak. Saya ngomong, loh saya enggak didoakan Bu Gem. Saya doakan kamu pagi. Ya, saya mendoakan pagi. Kenapa Bapak dan Ibu? Di sini Foster kembali mengatakan bahwa jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan hal ini akan membawa kita kepada doa. Doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Jangan memandang remeh tentang doa. Ya, apalagi kita yang mendoakan. Jangan mengatakan, ya aku bisa hanya dukung dalam doa saja. Wah, belum tahu betapa besar kekuatan doa yang menopang banyak orang. Ya wis kamu lah enggak bisa apa-apa, doakan saja. Oh, kata saja ini sepertinya tidak ada satu efek dan pengaruh. Doa mempunyai satu hal yang sangat signifikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang begitu banyak memperhatikan. Salah satu yang bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa membalas akan seluruh kebaikannya, adalah di dalam doa. Saya bersyukur di dalam kehidupan saya, Tuhan menempatkan ada banyak orang-orang yang selalu kehidupan doanya itu mereka jaga. Bahkan sejak di gereja kita, yaitu gereja pusat, saya dari gereja pusat GKT 3, ada banyak orang-orang yang menjaga akan kehidupan doa pagi. Saya ingat akan tua-tuaku, ya, yang dia selalu hadir dalam doa, ya. Dia rambutnya putih, selalu bawa payung hitam, hadir di dalam doa. Saat ini mereka pun juga terus menjaga kehidupan doa. Doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Nah, kira-kira apa saja sih? Nah, saya juga sudah pernah menyampaikan ini kepada beberapa rekan. Saya mengharapkan kita mengingat kembali. Doa itu kan selalu begini. Ya, ada yang begini. Ya, ini membantu kita untuk mengingat ya, semoga ada yang begini, ada yang begini. Nah, yang pertama, ini kan selalu yang dekat di dada. Itu yang dekat di hati. Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan saya. Doakanlah. Jangan kita mendoakan banyak orang-orang di luar, tapi suami, anak-anak, orang tua lupa kita doakan. Jadi ketika Anda berdoa, oh hari ini aku mau doa untuk keluarga inti. Doakan papa, mama, doakan ini. Selasa orang yang dekat siapa? Oh aku mau doakan ini. Orang-orang yang dekat dengan kita. Dekat dengan hati, jantung hati. Ya, bisa disebutkan. Lalu yang kedua. Yang kedua ini kan jadi telunjuk yang biasa ngajar, yang pendeta, pembimbing, guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Mereka yang
memberikan kepada banyak sekali tuntunan-tuntunan, doakan. Doakan para gembala sidang, doakan para pembimbing komisi, doakan guru-guru sekolah minggu, doakan para dosen, doakan para guru-guru yang mengajar anak-anak Anda, doakan. Ya, lalu yang ini, yang tengah ini kan yang paling tinggi nih. Nah, ini adalah orang-orang yang berotoritas kepada saya, pemerintahan. Kita terus mendoakan pemerintahan kita, pemimpin. Kalau misalnya Anda bekerja kepada seseorang, doakan bos Anda. Gak apa-apa, doakan. Doakan rekan bisnis Anda, doakan. Kita perlu mendoakan mereka. Ya, kemudian yang ini ya, jari manis. Ini jari manis saya kemarin kepotong ini ya. Kepotong ini paling lemah ini. Jadi dia kemarin sudah berapa hari yang lalu ini keiris ini, pisaunya tajam ya. Jadi ini lalu karena itu dikasih jari manis. Ini yang lemah ya. Yang belum percaya, yang mempunyai pergumulan, doakan. Siapapun yang Anda ingat. Saudara-saudara yang belum percaya dan sebagainya. Baru yang terakhir, yang paling ujung adalah diri kita. Berdoa untuk diri kita. Jadi inilah pokok-pokok doa yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda bingung apa sih yang didoakan, ini doakan. Doakan mereka. Inilah menjadi salah satu pokok doa kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membaca, tetaplah berdoa. Nah, ada satu kisah, ya. Dikatakan begini, ya. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa berarti berada dalam jalur hubungan dengan Tuhan. Ya, tetap berdoa itu on the track, selalu berada dalam jalur. Sekalipun Anda sedang berhubungan dengan orang lain, ingat, Anda tidak memutuskan jalur hubungan dengan Tuhan. Yang artinya apa? Anda harus mempunyai waktu yang khusus dan konsisten. Persiapkanlah 24 hari. Nah, ceritanya begini. Setelah ini setelah pandemi terjadi ini ya. Ini para iblis, ini satu ilustrasi aja. Para iblis ini ngomong, "Wah, ternyata kita salah ini ya. Pandemi ini gereja-gereja ternyata tambah kenceng, ya, tambah pinter, tambah kreatif. Kehidupan doa juga tetap, pelayanan ini ya masih banyak terjadi. Nah, apa ini? Mereka ini supaya mereka ini kendor, supaya mereka ini tidak berada di dalam jalurnya Tuhan, ini apa? Pandemi sudah terjadi. Kita lihat banyak gereja yang pertama ditutup, tapi gereja ditutup banyak rumah-rumah yang sedang melakukan doa semakin banyak. Nah, sore yang sudah pengalaman ya, iblis yang sudah pengalaman, dia bilang, kamu gak percaya, ilmu yang dari dulu itu tetap jalankan, pasti mereka tidak akan pernah punya waktu yang khusus dan terus-menerus. Waktu yang khusus untuk berdoa. Kasih aja, setiap manusia itu depannya huruf R. Kira-kira R itu apa? Bukan Ernie ya. Ayo, ada yang bisa nebak enggak? Kalau R ini terjadi sama mereka, mereka tidak akan pernah bisa berada di dalam jalur Tuhan terus-menerus. Kira-kira huruf R ini apa kira-kira? Ayo. Huruf R yang membuat kita akan jauh dari Tuhan. Huruf R yang membuat kita tidak berada di dalam jalur Tuhan. Huruf R apa? Ada yang tahu enggak R? Kira-kira apa R? R, depannya R. Bukan Randy, bukan Ernie. Kira-kira huruf R apa yang membuat manusia ini bisa mengabaikan Tuhan? Tidak ada waktu yang khusus dan terus-menerus. Kira-kira R apa yo? Ada yang bisa menjawab? Huruf R. Depannya R. Ayo jawab R. Rupiah, Malu-malu. Rupiah. Rupiah ada lagi ya, bisa rupiah apa lagi? Rest in peace. Apa? Rest in peace.
Oh, resin peace. Ada lagi, boleh, bisa. Tapi ada lagi, mereka justru yang masih hidup ini R ini. Apa R kira-kira? Masa enggak tahu R? Kita semuanya kadang-kadang ini R semua kok. Apa? R. Ragu. Ragu. Hampir. R. Apa? Ruwet. Ruwet. Lari. Ruwet. Lari. Lari. R. Resah. Repot. Oh, repot. Ya toh? Nggak bisa berdoa, kenapa? Repot. Nggak, perhatikanlah. Kita mau jujur, masa pandemi ini kita masih repot nggak? Repot. Repot. Mau doa repot. Makanya iblis yang tua itu ngomong, kamu manusia, kamu kasih pandemi ya tambah kenceng berdoa. Dikasih virus, tambah kenceng pegangan sama Tuhan. Cuma kasih R. Itu sudah mulai dari zaman dulu sampai sekarang ini mujarab. Repot. Kita aja yang online aja repot nggak Mas Yan? Repot, nggak sempat. Repot. Padahal perintah ini sangat jelas, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Hati-hati kalau kita sudah kena gejala R. Pandemi, enggak pandemi. Ya toh, ada corona, enggak ada corona. Punya duit, enggak punya duit. Sehat, orang sakit pun masih repot loh, saudara. Ya, karena itu kita sangat perlu mendisiplin diri kita, melatih kedagingan kita untuk tetap mempunyai waktu khusus, waktu yang terus-menerus. Karena kita perlu mendidik generasi milenial saat ini untuk mempunyai waktu bergaul dengan Tuhan. Seperti yang dicontohkan oleh seorang ibu itu. Anak kecil ini, dia tahu, jam 5 mamai berdoa. Anak generasi milenial saat ini, semuanya serba instan. Semuanya instan. Mie aja instan. Speednya mau yang tinggi. Semuanya instan. Tetapi pembentukan karakter menyerupai dengan Kristus tidak bisa instan. Ajarkan kepada generasi milenial saat ini untuk tetap berdoa, berada di dalam jalur Tuhan. Meskipun mereka berada di dalam keadaan apapun, jangan memutuskan jalur hubungan dengan Tuhan. Hati-hati kalau kena R, repot. Bapak dan Ibu yang sekalian, gereja terus memberikan kepada kita kesempatan untuk berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan. Hari Kudus, Sabat, itu adalah miliknya Tuhan. Kita harus mempersembahkan diri, memberikan waktu pelayanan di dalam hari Sabat. Jangan kena virus R. Dogma, hari Kamis mengajak bagaimana kita melakukan 5 unsur doa itu, puji-pujian dan sebagainya. Demikian juga dengan pokok doa malam mengajak semuanya untuk setiap hari di rumah berdoa melakukan 5 unsur doa. 24 jam yang Anda miliki, mari tetaplah berdoa. Mari hari Kamis, khususkan hari itu untuk sungguh menyembah kepada Tuhan, memberikan keadaan apapun, di tengah Anda repot keadaan apapun. Ini adalah hari di mana aku harus berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak, generasi anak-anak kalian tahu, oh hari Kamis ini waktunya berdoa. Nah, demikian juga hari Minggu. Anda lihat, kalau hari Jumat pun ada banyak orang-orang yang juga menyembah Tuhan. Mari kita mengajarkan juga kepada generasi kita untuk menyembah Tuhan. Karena Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Spurgeon, seorang pengkhotbah yang sangat hebat, mengatakan, kita harus berdoa pada waktu kita dalam suasana ingin berdoa. Karena kita berdosa bila kita mengabaikan sesuatu kesempatan yang demikian baik. Kalau Anda sudah mau diberikan satu dorongan untuk berdoa, lakukan. Karena Anda mendukakan Roh Kudus bila Anda mengabaikan panggilan dan dorongannya untuk berdoa. Nah, Bapak dan Ibu, lebih lagi, juga pada kita harus berdoa pada waktu kita tidak merasa ingin berdoa.
sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Kalau Anda tidak ingin berdoa, aduh aku rasanya capek iki. Kuasel iki wis gak iso aku wis hari ini tidak bisa. Justru Anda harus berdoa karena Anda sedang berada di dalam bahaya. Sekali daging dituruti dikasih makan, maka Anda akan terus-terusan. Kalau Anda sekali berhenti untuk tidak olahraga, untuk memulai yang kedua pasti nggak bisa. Mulai yang ketiga apalagi. Begitu Anda tidak mempunyai keinginan untuk olahraga, justru Anda harus olahraga. Kita mengerti hal itu. Terlebih lagi, masalah ketajaman kerohanian. Ketika Anda sudah mulai malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, malas untuk membaca firman Tuhan, justru Anda harus segera melakukan itu. Karena Anda sudah mulai berada di dalam keadaan berbahaya. Mari kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Saya persilakan Pendeta Eli untuk menutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih. Kiranya renungan ini mendorong kami untuk sungguh-sungguh di dalam hal berdoa, dan setia di dalam berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ami. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan namanya, kiranya menjadi pendorong bagi kita. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya menebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Warta kepada kita minggu ini, yang pertama memberitahukan bahwa minggu depan 20 Juni kita masih akan bersama-sama ibadah via Zoom. Dengan pembicara adalah Pendeta Hadi P. Saharja dengan tema firman Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi minggu depan kita akan bersama-sama dengan beliau di dalam perenungan firman. Itu adalah kesempatan kita doakan supaya perenungan firman Tuhan ini akan boleh meneguhkan akan setiap kita ataupun seluruh pendengar. Lalu yang kedua, nanti setelah ibadah ini, maksudnya setelah doksologi, silakan seperti bahasa Lili tadi itu ya, komedi, yang masih ngobrol-ngobrol, silakan. Dan kita akan melanjutkan lagi juga nanti pembicaraan dengan rekan-rekan yang mau dibaptis begitu ya. Mungkin juga bisa tinggal sebentar ya.
yang mereka yang dibaptis, yang atestasi, Pak Weishi dan Ibu Melisa juga untuk boleh bersama-sama. Ya. Jadi kita kongko-kongko dulu. Kalau bahasa kita di gedung itu ngopi-ngopi ya gitu ya. Jadi tahan sebentar, jangan langsung close. Gitu ya. Dan berikut ibadah sekolah minggu seperti biasa akan tetap jalan ya, jam 10. Setelah ini ada juga Google Meet-nya begitu ya. Dan terus berdoa. Mungkin jemaat yang punya anak atau keponakan boleh juga didorong bersama-sama di dalam ibadah-ibadah Google Meet ya sekolah minggu. Oke, adakah rekan-rekan yang baru pertama kali hadir bersama kami di dalam Zoom ini? Nah, itu Pak Wesin Halo kelihatan. Sion, Pak Wesin. Halo Yoki ini ai Kueing. Ya, itu. Ai Kueing, halo. Jangan lupa juga Bapak dan Ibu, Root Community nanti jam 4 sore ya. Kita adakan Root Community jam 4 sore dan hari ini hadiah akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Hadiahnya ya. Hadiah minggu kelima sudah beres dan akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Itu aja. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eliatman. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai.